Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita membahas editorial hari ini, jangan tutup akses publik terkait juga khususnya dengan rencana pemerintah untuk mengeluarkan Omnibus Law. Katanya begini Bang Elman, bahwa pemerintah saat ini sangat berhati-hati karena Omnibus Law ini tidak ada presidennya, tidak ada jurisprudensinya. Belum pernah ada di Indonesia produk Omnibus Law. Kemudian dari pandangan kacamata hukum, ini pun bukan produk yang lazim ada di negara civil law seperti Indonesia. Kemudian isinya itu pun harus sangat direncanakan betul supaya tidak menjadi bumerang karena menggabungkan sekian pasal dari sekian undang-undang untuk mempermudah permasalahan yang dibahas. Sehingga itulah yang kemudian membuat tidak dibuka kepada publik. Kalau begitu bagaimana Bang? Ya, apapun yang melatar belakanginya, ya, seperti yang Bung Leo sampaikan tadi, itu tidak menjadi alasan untuk menutupi rancangan undang-undang ini. Jadi terserah, itu urusan pemerintah. Tapi ketika pemerintah mau membuat undang-undang, maka rancangannya harus terlebih dahulu dibuka. Dan itu perintah undang-undang. Oh. Itu juga perintah undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Ada kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan rancangan undang-undang itu. Nah, apalagi kita dengarkan Omnibus Law ini kan, kata pemerintah kan ini betul-betul produk undang-undang nanti akan betul-betul sempurna untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sangat kuat. Sangat kuat dia bilang. Jadi ini undang-undang ini sangat baik lah. Kalau emang undang-undang ini sangat baik, kenapa harus quote-unquote terkesan takut untuk mempublikasikannya terlebih dulu kepada masyarakat? Nah, bukankah nanti yang akan menikmati ini kan yang terkena akibatnya juga kan masyarakat. Terutama misalnya Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja. Nah, para buruh kan pengen tahu sebetulnya yang akan diatur apanya. Sehingga sekarang kan beredar. Sekarang terkesan oleh buruh undang-undang ini nanti akan mengkerdilkan, akan mengurangi hak-hak buruh. Nah, padahal menurut pemerintah itu tidak benar. Tapi dari mana dasarnya? Nah, inilah akibatnya kalau ditutup-tutupi, maka orang akan bercari-cari dan ada mungkin pihak ketiga sekarang yang mungkin memanfaatkan ini menyebarkan rancangan undang-undang palsu. Mungkin juga begini Bang, ada pemikiran bahwa untuk menghindarkan kegaduhan, karena kalau seperti sekarang saja misalnya meskipun dasarnya tidak ada, belum ada rancangan undang-undang yang jelas tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, kan buruh sudah bergerak begitu rupa. Nah kalau kemudian nanti dibuka dan ternyata benar ada yang dalam tanda petik menghilangkan atau mengurangi hak-hak buruh, bukankah nanti akan lebih besar lagi tentangan kepada Omnibus Law ini Bang? Nah ini kan yang saya mau katakan kan, kalau ada yang tidak dipahami buruh tentang katakanlah pasal-pasal dalam rancangan undang-undang itu harus dijelaskan. Tetapi manakala ada masukan dari buruh, tentu itu kan bisa diserap. Kedua yang mau ingin saya katakan, pemerintah sebenarnya takut apa? Sekarang ini pemerintah ini sangat kuat sekali loh. Dari sisi politik? Dari sisi politik dia di DPR itu kan sangat tambun kan. Koalisinya kan sangat, udah menang mutlak lah. Pendukung pemerintah ya? Apa yang harus dikhawatirkan kan? Kalau katakan misalnya anggota DPR quote-unquote nakal, kan tinggal dia duduk bersama dengan ketua umum partai-partai. Tinggal ketua umum partai. Bisa ya? Sangat bisa. Jadi yang saya mau katakan, ketika pemerintah sudah menggagas, ini kan digagas oleh Presiden. Ketika di awal beliau dilantik, pidatonya kan menyangkut Omnibus Law ini kan. Nah, artinya dari Oktober sampai sekarang, mengapa tidak pernah pemerintah, udah ini rancangan undang-undangnya. Coba kita uji publik dulu. Jadi jangan sampai kesan ketika dia bilang kita sudah uji publik kok. Terbatas di akademisi, di kampus. Nah, akademisi dan kampus kan tidak mewakili buruh. Elitis itu. Elitis itu. Jadi menurut saya sehebat apapun dia, kalau tidak disosialisasikan ke masyarakat, rakyat akan bilang ini pemerintah nakal nih. Jadi masih ada waktu. Jadi sebelum ini diketuk palu nanti, tolong
DPR juga harus ikut membantu, pemerintah juga harus terbuka. Undanglah buruh-buruh segala atau sebar aja ini rancangan undang-undang, umumkan di koran, ini rancangan undang-undangnya. Sehingga masyarakat akan memberi masukan atau kalau dia tidak setuju, apa yang dia tidak setuju? Jelaskan. Oke. Atau jangan-jangan begini Bang, beberapa orang berpikir bahwa kenapa juga tidak dikeluarkan juga oleh pemerintah rancangan undang-undang Omnibus Law ini, mungkin karena memang belum final juga, belum selesai juga sehingga ya memang harus ditahan dulu begitu Bang. Loh, kalau belum final jangan terus tiba-tiba pemerintah bilang 100 hari. Oh. Nah kalau misalnya 100 hari kan katakanlah ya mestinya Desember, ini sudah Februari. Jadi maksud saya juga pemerintah jangan juga mudah bicara, tapi prakteknya sampai hari ini. Jadi kalau kita dengar, kita sudah para menteri ini sudah teken, tinggal menunggu surat presiden. Loh kalau sudah tinggal menunggu surat presiden, apa susahnya? Kan tinggal teken. Berarti kan ini kan belum matang. Kalau matang kenapa tidak disebarkan? Nah maksud saya kan gini. Kritikan-kritikan yang muncul sekarang ini, jangan oleh pemerintah dianggap permusuhan. Jadi, adapun kritikan, adapun demo-demo kemarin itu sebetulnya bentuk daripada ekspresi daripada buruh. Mana dong? Buka dong Pak pemerintah. Kata pemerintah, ini untuk kami. Kalau untuk kami buka dong, kan kami nanti yang berdampak. Kan bahkan dia bilang katanya, di situ nanti ada uang pesangon, macam-macam. Lebih terjamin. Tapi itu kan katanya, Bang. Nah, makanya saya bilang, karena katanya gini Leo, sebagus apapun nanti rancangan undang-undang Omnibus Law ini, kalau sudah diawali buruk, sudah diawali dengan persepsi buruk terhadap undang-undang ini, ini bisa nanti berakibat seperti undang-undang KPK yang disahkan kemarin itu kan ini kan ada presiden buruk loh. Sudah ada stigma ketika pemerintah terkesan buru-buru, cilukba, masuk rancangan undang-undang tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada langsung ketok palu. Nah, jangan sampai terulang lagi nih. Padahal setelah kita baca dalam rancangan undang-undang KPK yang baru, bagus. Loh yang bagus begini kok takut? Itu loh maksudnya. Oke, kita akan lanjutkan di bagian berikut selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak ini Pak soal Omnibus Law ini kok kelihatannya kesannya akses publik relatif terbatas. Bagaimana menurut Anda Pak? Gini, untuk Bung Elman dan Mas Leonard mohon untuk bersabar dan tidak perlu curiga terhadap pemerintah terkait dengan RUU Omnibus Law ini. Kami yakin bahwa draft dari RUU Omnibus Law ini akan dibuka seluas-luasnya untuk publik. Ini kan masih dalam tahapan proses penyusunan, Mas. Bayangkan, ketika dari penyusunan awal draft tersebut untuk dibuka kepada publik, saya yakin bahwa Undang-Undang Omnibus Law tersebut tidak akan tercapai atau tidak akan terselesaikan. Nah, kemudian begini, Mas. Ya, kita kan sudah bisa mendengar juga bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah akan merampungkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, di mana juga mencakup cipta lapangan kerja, dan ini juga nantinya siap kemudian diproses di DPR RI, di mana sebelumnya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pun juga telah menyatakan akan segera menandatangani surat Presiden terkait dengan draft RUU Omnibus Law, termasuk cipta lapangan kerja tersebut. Nah, seperti diketahui Mas, bahwa pemerintah ini kan juga sudah bekerja keras untuk merampungkan RUU tersebut yang direncanakan merevisi 1244 itu pasal Mas ya, dan termasuk 79 undang-undang. Dan pembahasannya telah melibatkan 31 kementerian maupun lembaga. Selain itu, juga telah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti 7 konfederasi buruh dan juga 28 serikat buruh. Nah, kemudian begini Mas, oleh karenanya kita semua ini juga harus sabar, karena apa?
pemerintah dalam menyusun RUU Omnibus Law ini mencakup RUU Cipta Lapangan Kerja ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud tadi ya Mas ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya juga. Kalau memang kita memang bersabar dan tidak punya pilihan lain harus bersabar. Tetapi pertanyaannya begini Pak, kalau memang dari awal sudah dibuka, kan kemudian tidak lagi bisa dipakai celah ketidaktahuan informasi ini oleh orang-orang yang mungkin menggerakkan teman-teman buruh untuk berdemonstrasi seperti yang kemarin itu, karena semuanya sudah gamblang terbuka di atas meja, jadi semua orang bisa melihat. Kalau serba tertutup kan itu yang bisa menjadi celah dalam tanda petik quote unquote dimainkan mungkin secara politis atau agenda yang lain. Bagaimana Pak Bambang? Jadi begini, makanya ini tadi kan dari Konfederasi Buruh atau unsur buruh itu kan sebenarnya sudah dilibatkan dalam pembahasan draft tersebut. Kemudian Mas, coba bayangkan, ketika pemerintah dalam menyusun draft dari awal ini sudah melibatkan publik seluas-luasnya, itu nanti yang terjadi hanya perdebatan besar, pergulatan besar, itu nanti hanya perdebatan teori Mas. Jadi khawatirnya begitu ya? Ini masih ada kesempatan Mas ketika RUU Omnibus Law ini nanti ditandatangani Presiden sebelum diserahkan kepada DPR, ini nanti ada jeda untuk kaitannya dengan sosialisasi kepada publik. Apalagi nanti pada saat pembahasan di DPR RI, ini masih banyak kesempatan kaitannya dengan keterbukaan kepada publik terkait dengan RUU tersebut. Terima kasih Mas. Jangan suudon. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia yang kita cintai. Silakan Pak Nugroho. Keterbukaan ini syarat mutlak untuk dapat kepercayaan. Nah, berkaitan dengan Omnibus Law ini kan rencananya pemerintah ini mau menggabungkan atau mengatur semua aturan yang tumpang tindih, bukan cuma ketenaga kerjaan. Menjadi satu aturan yang sederhana, menguntungkan rakyat dan bangsa untuk ketahanan ke depan. Mari kita sikapi dengan dengan percaya dan kita berharap baik dan pada saatnya kita bisa urun rembuk. Karena apa? Menghadapi era global ini, demokrasi, HAM dan keterbukaan ini mutlak. Dan pemerintah sudah tahu dan sudah mengundangkan undang-undang keterbukaan ini. Betul. Jadi sekarang ini kalau ada yang sebelum ini nyusunnya aja belum selesai, lalu di demo ada kepentingan macam-macam. Ya inilah yang akan terjadi karena pasti undang-undang itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan bagi seseorang. Ini yang harus hati-hati dan kita dukung pemerintah dengan sikap baik, dengan hati lapang, tapi kita awasi terus karena pemerintah kita harapkan mewakili kepentingan bangsa untuk bertahan hidup di era global. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Bambang Saptono, Bang Elman tadi bilang kita harus sabar menunggu RUU Omnibus Law ini. Tapi sebelum kita membahasnya, kita menerima lagi ada satu penelpon. Halo? Oh, kelihatannya terputus. Baik, tadi Pak Bambang mengatakan begitu, Bang Elman, sabarlah, tunggu dulu draft ini keluar karena kalau dari awal pembahasan sudah dibuka kepada publik, maka mungkin akan menjadi semacam hanya bicara teori, bicara panjang lebar, tidak fokus, akhirnya malah kemudian tidak jadi RUU ini. Itu bagaimana Bang? Jadi begini, rakyat itu kan nggak ada pilihan dia kecuali sabar kan. Nah, rakyat pun tidak pernah berpikir bakal ada Omnibus Law kan. Nggak ada. Maka rakyat pun tidak pernah berencana untuk mendemo Omnibus Law. Tetapi kan ini kan ketika pemerintah sudah menyatakan di Oktober tahun lalu akan ada Omnibus Law yang ini akan betul-betul membuat kita akan menikmatinya nanti, yaitu investor nyaman, masuk, lapangan pekerja terbuka. Nah,
Bahkan setelah itu muncul pernyataan-pernyataan dari para menteri atau dari pejabat mengatakan sudah rampung. Oh. Ini pernyataan-pernyataan seperti inilah sebetulnya yang ditagih masyarakat. Yeah. Kalau tidak ada pernyataan-pernyataan sudah rampung, tinggal menunggu surat dari surat presiden. Ya, kalau memang sudah rampung, buka dong. Iya sih. Nah, kalau dari awal pemerintah bilang kita sekarang sedang mendesain, sedang merancang, nanti mungkin sekitar Mei 2020 atau Juni 2020 itu kan beda. Tapi ketika bulan Oktober, November, Desember sudah rampung, tinggal kita mau bawa ke DPR. Nah, pernyataan-pernyataan inilah sebetulnya yang ditagih oleh masyarakat. Jadi benar. Memang pemerintah perlu kesiapan. Tapi maksud saya para pejabat pemerintah juga jangan semua ngomong sembarang gitu. Makanya menurut saya presiden tolong tentukan siapa menteri mana yang bisa dikutip untuk buat pernyataan mengenai Omnibus Law supaya jangan serampangan. Pernyataan itu harus dihemat dan kita berhemat dulu karena kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kita sudah di tengah-tengah kan, kalau mundur lagi misalnya membatalkan sama sekali kan juga salah. Nah, di tengah-tengah jalan ini apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Karena ini kan inisiatif Omnibus Law ini murni datang dari pemerintah. Yang kemudian bisa meniadakan syakwa sangka, demonstrasi yang tidak juga jelas dasarnya, sehingga kemudian tujuan Omnibus Law yang katanya baik ini bisa tercapai, Bang. Gini, sebetulnya kan pertama modal pemerintah ini kan sangat kuat. Ini tidak dimiliki pemerintah sebelumnya kan. Modal politik maksudnya? Modal politik. Yaitu di DPR dia pasti menang. Kan gitu. Nah, sekarang kan sebetulnya kan satu sisi kan kita, pemerintah, dan kita semua ingin para investor asing itu masuklah beramai-ramai. Jangan hanya melirik negara-negara lain kan. Kita nol kan gitu kan. Vietnam lah, Malaysia kalau lah. bisa semuanya ke sini aja. Itu kan harapan kita. Kalau mereka ke sini kan lapangan kerja kita kan terbuka lebar kan. Betul. Sehingga mampu menyerap seluruh angkatan kerja kan. Nah, itu kan itu positifnya kan. Tetapi kan di sisi lain kan kita kan tujuan utamanya kan untuk rakyat Indonesia. Mensejahterakan rakyat. Kaum buruh. Betul. Dalam hal ini. Nah, sekarang kan kaum buruh kita yakinkan. Begini loh, kalau investor tidak masuk, gara-gara undang-undangnya memang sangat menyulitkan mereka, maka investor ini akan pergi ke negara lain. Tetangga. Kalau kita nggak punya investor asing di sini, maka lapangan kerja akan nol. Kalau lapangan kerja nol, maka semua akan menganggur. Betul. Kita nggak bisa makan nih. Nah, makanya investor masuk, buruh tetap dapat pekerjaan, tetapi di sini kita sesuaikan. Jadi ini loh hak-hak kamu begini-begini, begini-begini, ini kita kurangi, tapi tidak akan mengurangi penghasilanmu. Tapi ada hak-hak yang kita, misalnya katakanlah tiap tahun misalnya harus naik upah minimum. Itu kan juga membuat para investor ini kan tidak nyaman kan. Coba bagaimana caranya upah minimum tidak naik, tapi buruh itu tetap makin sejahtera kan gitu kan. Nah ini kan tinggal dikomunikasikan. Tapi yang kita tidak sependapat adalah ketika pemerintah yang menggagas undang-undang ini, tapi pemerintah juga yang menutup aksesnya gitu kan. Publik ini. Jadi tadi yang saya katakan, ada banyak pejabat-pejabat ini ngomong aja kerjanya. Saya bilang ini asbun juga nih pejabat ini. Asal bunyi. Asal bunyi aja. Udah siap, udah rampung. Udah tinggal kita antarkan ke DPR. Nah, rakyat pun menagih nih. Loh kalau tinggal kau antar, sosialisasikan dulu dong dengan kita. Jangan terus buat rancangan undang-undang, tapi kita nggak tahu rancanganmu yang mana. Katanya nanti akan dibuka setelah diberikan ke DPR, katanya begitu Bang. Kan lebih bagus kalau sebelum dijadikan rancangan undang-undang. Kan ini kan partisipasi publik ini kan penting. Penting sekali. Oleh karena itu menurut saya kan pemerintah kan tinggal mencari pentolan-pentolan buruh yang mana. Kan mereka pentolan-pentolan ini aja yang disosialisasikan supaya dia
lebih berbicara. Jauh lebih bagus pentolan buruh yang berbicara terhadap buruh daripada seorang menteri menjelaskan. Betul, karena sesama itu kan lebih mudah diterima. Dan pendidikannya juga lebih apa kan. Kalau menteri kan udah guru besar, udah lulusan bahasanya saja sudah beda. Bahasanya tinggi. Kalau ini kan bahasa rakyat kan. Jadi sekali lagi saya mau minta kepada pemerintah, tolonglah terbuka, dan kedua tolong hati-hati, jangan semua pejabat pemerintah ngomong tentang Omnibus Law ini. Karena semakin banyak ngomong, orang juga tahu, waduh, yang menteri ini bilang sudah selesai, menteri ini bilang tunggu surat presiden, yang ini belum. Mana yang mau kita pegang? Lalu rancangan undang-undang ini katanya palsu, lalu yang tidak palsu yang mana? Yang harusnya boleh bicara jadi siapa Bang kalau dalam hal ini, kalau memang hemat bicara itu? Ya tentu kan yang bicara mestinya presiden kan, lalu presiden mendelegasikan kepada siapa? Menko Perekonomian, terserah. Atau ada menteri lain yang ditunjuk untuk ngomong, terserah. Tapi jangan rame-rame bicaranya. Tapi jangan semua ngomong tentang ini, akhirnya ya quote-unquote tidak ada yang bisa kita kutip yang jelaskan. Jadi sekali lagi jangan kerjaannya hanya buat ramai. Tapi begitu ramai takut. Timetable-nya kira-kira kapan Bang? Jadwal atau tenggat untuk kemudian ini disampaikan itu kapan? Sebetulnya kalau rakyat ini tinggal pemerintah. Kita pun tidak tahu sudah sejauh mana kesiapan pemerintah terhadap rancangan undang-undang. Kita kan bagaimana kita mau, kalau misalnya Leo tanya timetable-nya apa, saya pun nggak tahu rancangan undang-undangnya sudah jadi belum. Kalau rancangan undangnya kan presiden kan bilang begitu diantar ke DPR 100 hari berarti 3 bulan kan, mestinya selesai. Gitu. Jadi harapan saya tolong buka surat-suratnya, jangan sampai rakyat menganggap pemerintah menyembunyikan sesuatu. Itu dia. Karena yang gelap-gelap biasanya menimbulkan kecurigaan. Begitu ya. Semoga pemerintah juga mau bergerak dengan cepat tapi tetap berhati-hati. Terima kasih Bang Elman sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, wajar kalau publik menjadi bertanya-tanya ketika akses terhadap RUU tidak kunjung dibuka. Apalagi peraturan perundangan itu bakal mengatur hajat hidup orang banyak. Sudah sewajarnya pemerintah terbuka dalam membuat undang-undang untuk menjaring sebanyak-banyaknya gagasan yang benar-benar memberikan solusi. Kita ikuti bagaimana perkembangan Omnibus Law ini. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.